Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman pemilih dimanapun kalian berada. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya sebagai host Abel, perkenalan ya. Dengan bintang tamu pada siang hari ini Mas Aji. Halo, selamat pagi Hai. Mbak Bel. Pagi. Oke. Gimana Mas Aji kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Aji, kita pada siang hari ini sedikit mau membahas tentang pemilu. Iya, Ya, persiapan menuju 2024. Ya, 2024. Tahun-tahun pemilu ini Mbak Bel. ya, mencium bau-bau milu. Mas Aji ini di Hah? PPS jabatannya apa sih kalau boleh tahu? Saya di PPS Divisi Sosialisasi dan Tungsura. Sosialisasi dan tungsura. Penghitungan surat suara. Nanti Penghitungan, oh gitu. ketika setelah pencoblosan itu kan dihitung itu lah, Ya, itu tugasnya Mas Aji ini. tugasnya saya itu. Di PPS mana, Mas? PPS Desa Pecalungan. Oh, PPS Desa Pecalungan ya. Kalau PPS tuh program kerjanya apa aja sih? Program kerjanya sangat banyak ya. Banyak ya. PPS itu program kerjanya banyak. Spill dikit dong. Kalau kerja yang kita sudah lewati ya, seperti kita kan sudah membuat DPT, daftar pemilih tetap. Nah itu prosesnya sangat panjang itu, walaupun cuma membuat DPT itu prosesnya sangat panjang. Pertama kita bersinergi dengan Pantarleh, petugas pemutakhiran data pemilih itu yang itu yang nempelin stiker di rumahnya Iya, Abel itu loh, ada yang kan? masuk-masuk Ya, itu yang ya. masuk rumah itu yang Iya. pendataan. Iya. Itu namanya Pantarleh. Itu masuk ke rumah-rumah, kemudian didata-data. Setelah data terekap, jadilah daftar pemilih sementara. Nah itu hasil dari Pantarlih itu daftar pemilih sementara. Kemudian setelah menjadi DPS, kita mensosialisasikan ke masyarakat. Nih ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu salah atau ada NIK atau nama yang salah, kita sosialisasikan ke masyarakat. Setelah kita sosialisasikan nanti kalau ada masyarakat yang menemukan kesalahan atau kekurangan, kita masuk, kita tampung. Kemudian kita cross check, kita betulkan, terus jadilah daftar pemilih Tetap. sementara, sementara. setelah hasil perbaikan ya, DPSAP itu hasil perbaikan. Nah setelah diperbaiki kita umumkan lagi nih. Jadi untuk Panjang ya. proses jadi DPT saja panjang sekali ya. Setelah kita sosialkan lagi, nah kalau sudah tidak ada yang salah, kemudian jadilah DPT. Mbak Abel sudah masuk ke dalam DPT? DPD apa itu? Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Nah, Sudah ya kayaknya. sudah. Sudah. Sudah diperiksa. Apanya yang diperiksa ya? Namanya di DPT. Belum. Oh belum. Itu bisa dicek. Bisa Di mana? banget loh dicek. Diceknya itu selain di tempat-tempat strategis, biasanya di musola atau di apa sih jenenge, cangkruan, itu tempat cangkruan apa Cangkruan ya apa namanya? Kalau di tempat saya namanya pos kamling. Iya, ada. Pos Pos kamling ya. Nah biasanya di pos kamling itu ada, kalau enggak Abel bisa ke balai desa, kemudian ada tuh DPT. Nah kalau untuk lebih mudahnya lagi dicek di HP ada. Ada. Cek dptonline.go.id. Nanti diketik NIK-nya, NIK-nya Abel, nanti muncul sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah, nanti muncul sudah terdaftar, seperti itu. Mudah loh. Udah. Oke, nanti teman-teman cek ya bareng sama aku. Karena belum tahu nih. Cuman pernah ditanya aja. Udah milih atau belum? Pas petugasnya datang itu cuman ditanya. Udah berapa tahun gitu umurnya. Oh, gitu aja. umurnya berapa tahun? Suruh ngasih KTP ya. Iya. Heeh. Kayak KTP-nya nggak di itu deh. Nggak diperiksa. Nggak. Nah, ini masuk Nggak tahu kesalahan. nih. Cuman tanya itu toh ini. Oh, iya. Berapa tahun itu? Ah, Kalau untuk sosialisasi ke pemilih pemula itu ada caranya sendiri atau enggak sih? Biasanya PPS menggandeng sekolahan-sekolahan, kemudian organisasi-organisasi pemuda, seperti mungkin di daerah saya itu ada namanya IPNU, IPPNU, pasti ada disosialisasikan. Kemudian di sekolah-sekolahan seperti SMK, kemudian kalau ada SMA juga, kalau di tempat saya nggak ada, cuma ada SMA mungkin.
Kemudian ke SMP, mungkin SMP juga ada yang Udah ada? bisa memilih ya, ada. Oh, Jadi kita juga menggandeng sekolahan-sekolahan terkait selain ke pemuda. Kemudian kita juga ada sosialisasi lewat medsos, lewat Instagram seperti TikTok, Facebook, kemudian YouTube juga lengkap ya. Jadi ada Instagramnya ya? ada, Apa itu namanya? ada PPS Pecalungan. Oh, WPS Pecalungan. Ada, nanti di follow ya. Iya, di follow. Oke, kalau boleh tahu nggak sih sebagai pemilih pemula kan belum tahu nanti gimana sih cara nyoblosnya, takut kalau salah. Oh, Abil pemilik pemula ini. Iya. Oke, teman-teman, kalau pemilik pemula nih biasanya harus siap mental ya, karena itu adalah pertama Pertama kali. kesan pertama kali kita nyoblos ya, walaupun mungkin sudah pernah di sekolahan untuk memilih OSIS dan lain sebagainya, tapi ini adalah pemilu. Jadi terkesan sampai nanti kita tua. Nah, yang pertama adalah kita harus mencari tahu apa yang akan kita coblos. Apa yang dicoblos? Nah, Oh iya, iya, apa yang coblos ya? apa yang akan kita coblos? Misalnya nanti kan di pemilu itu ada lima coblosan ya, misalnya presiden, wakil presiden dan lain sebagainya, itu ada 5. Jadi kita mendapat 5 surat suara. Nah itu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang akan kita coblos. Misalnya presiden, nah presidennya itu siapa saja sih calonnya. Nah itu kita harus tahu banget sebelum kita nyoblos. Jadi jangan asal-asalan, nanti sudah masuk ke TPS kita bingung, lah ini saya mau nyoblos apa, lah itu kan bingung. Jadi yang langkah pertama adalah untuk memilih pemula, kita harus mengetahui apa yang akan kita coblos. Misalnya presiden, DPR, DPD dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah mengenal apa yang akan kita coblos. Misalnya kita sudah tahu apa saja yang kita coblos, kemudian kita harus kenal nih. Misalnya presiden, kita harus kenal presidennya, oh tahu orangnya, kemudian tahu latar belakangnya dan lain sebagainya. Kemudian DPR, tahu orangnya, tahu latar belakangnya. Jangan sampai kita mencoblos itu tahu dari seseorang. Nah, itu nanti dipangku atau disetir oleh orang yang berkepentingan. Ya, jadinya nggak luber cerdil ya? Nah, jadinya nggak luber jurdil, betul sekali. Apalagi mencoblos karena uang ya, jangan ya. Nah, ini. Paling bahaya ini mencoblos karena uang ini. Nah, mencoblos karena uang, nah itu sepertinya seperti itu. Nanti kalau di coblosannya itu bentuk kartunya seperti apa sih? Kotak, lonjong, bulat atau gimana nih? Nanti kita itu mendapatkan 5 surat suara atau 5 Ya, kertas surat 5 suara. kertas ya. Itu lebar. Kemudian di situ ada informasi yang akan kita coblos. Misalnya presiden dan wakil presiden itu nanti ada gambar foto presiden dan wakil presiden, kemudian nomor urut nomor 1 dan nomor 2 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada gabungan partai politik yang mengusung presiden itu. Oh berarti ada misal apa Ada. sama apa Misalnya gitu? saya ini kalau jadi Ya. presiden, yang mengusung saya itu partainya apa saja. Misal ini PKB, Golkar, PDI dan lain sebagainya itu kan. Nanti di bawahnya ada itu. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian kalau DPR itu lebih banyak lagi gambarnya. Ada gambar perorangan, ada gambar partainya dan lain sebagainya, dan pilihannya sangat banyak. Jadi kalau nggak dipersiapkan tadi yang sudah saya sampaikan, harus kenal yang akan kita coblos itu, nanti kita bingung. Iya ya, kalau di situ ini mana ini? Biasanya Mana ini? kita sudah tahu saja ketika melihat surat suara itu bingung nyarinya yang mana ini. Misalnya Mas Asep nih, gimana nih Mas Asep nih? Kok beda gitu ya? Kok beda, fotonya kok beda gitu. Jadi harus tahu gitu. Oke, kalau pesan dan kesan untuk teman-teman pemilih pemula gimana nih? Ya pesannya untuk pemilih pemula, jangan takut untuk memilih. Kita sebagai warga negara Indonesia semua punya hak untuk memilih. Jadi pergunakanlah hak kalian untuk memilih. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Jadi nyoblos itu sesuai dengan hati nurani kita. Seperti itu. Oke. Ini yang terakhir nih. Tips-tips apa sih untuk kita memilih biar nggak salah untuk memilih pemimpin?
Eh, Kalau berbicara soal tips yang akan kita pilih itu sangat panjang kali lebar yang harus diterangkan. Yang jelas sebagai pemilih pemula, kita kembali lagi saya sampaikan kita harus kenal dengan, apalagi pemilih pemula itu lahir di zaman zilenial ya. Jadi semua serba kita bisa lihat di HP. Jadi ya. pergunakanlah HP kalian itu dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jadi kita bisa melihat rekam jejak calon yang akan kita pilih. Kita lihat rekam jejaknya, baik baik atau buruknya, semua sudah mungkin kita bisa lihat di media sosialnya. Kemudian kita bisa lihat di, biasanya itu tokoh-tokoh yang masuk ke pencalon itu sudah ada di Wikipedia. Jadi sangat Iya, mudah. iya, iya. Di Instagram, Di Instagram Twitter juga banyak ada. ya. Paling lengkap itu di Wikipedia. Misalnya umur, jabatan, kemudian sekolahnya pernah di mana saja, kemudian pernah mengikuti organisasi apa saja, kemudian prestasinya apa saja, itu Emang sudah ada? ada di Oke, nanti Wikipedia. tak coba cek ya. Nah, coba cek. Nah, mungkin yang pertama kita harus kenal dulu lah. Kita harus kenal dulu siapa-siapa yang akan kita pilih. Kemudian kita harus menyukai, dan jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang lain seperti itu. Iya, iya. Itu aja ya. Terima kasih Mas Aji Sama-sama. sudah menemani saya di siang hari ini. Oke. Sama-sama Mbak Amel. Itu saja dari kita. Semoga bermanfaat. Untuk pemilih pemula, jangan lupa dicek apakah kalian sudah terdaftar di daftar pemilihan itu ya. Cek dptonline.go.id. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.